Hai guys, kita ketemu lagi di channel saya William Hartanto. Hari ini pada vlog ini topik yang menarik ya. Jadi kebetulan saya dapat pertanyaan ya tentang perdebatan analisa teknikal dengan bandarmologi. Jadi kayaknya sih ada yang lagi adu pendapat gitu ya antara teknikal bandarmologi bagusan mana. Sedangkan saya kebetulan bisa jalanin keduanya, bikin rekomendasi teknikal ya, punya sistem bandarmologi juga ya, nulis buku bandarmologi, bahkan terang-terangan saya pernah tulis bukunya bandarmologi versus teknikal. Jadi ada yang minta pendapat gitu ya, cuman dia bilang tolong nama dia jangan di publish gitu. Oke, jadi menghargai privasi, saya nggak akan publish nama dia, tapi di video ini saya cuma share pengalaman saja supaya teman-teman juga bisa bergambaran apakah benar salah satu lebih baik, apakah yang salah satu nggak ada gunanya, atau malah lebih baik keduanya. Nanti akan dapat keputusannya sendiri, kesimpulannya bagaimana. Nah, sebenarnya dulu saya tuh juga salah satu yang make analisa teknikal, grafik. Gitu. Hafalin bentuk, nama-nama bentuk candlestick aja pernah. Sampai akhirnya saya pikir kalau ada ujiannya gue pasti dapat 100. Tapi suatu kejadian sekitar tahun berapa gitu, kalau nggak salah 5 tahun yang lalu, 2015, itu yang paling kelam ya. Jadi secara teknikal saham masih bagus saya beli. Habis beli, tinggal ke toilet sakit perut gitu ceritanya. Pas keluar-keluar sahamnya turun. Nah, situ saya kaget. Loh, ini gimana ceritanya? Gitu kan. Akhirnya waktu sekitar tahun 2015 tuh lagi banyak-banyaknya grup-grup saham di Line gitu kan, di WA. Saya tanya gitu, konsul sana sini karena saya tahunya secara teknikal harusnya uptrend, kok tiba-tiba balik badan. Dan di hari yang sama, bukan besoknya. Kalau kita dulu belajar teknikal klasik dan yang masih, maaf ya, masih level-level newbie itu biasanya akan lihatnya chart penutupan sehari sebelumnya akan menentukan pergerakan pada hari ini. Jadi kalau misalnya kemarin bentuk hammer, harapannya hari ini naik. Tapi ini masih di hari yang sama, perubahannya drastis gitu. Nah, kebetulan salah satu yang bantu saya jawab itu menggunakan ilmu Elliott Wave. Dia bilang, oh ini saham lo masuk wave ketiga. Oke, wave ketiga berarti kan pantulan dari wave kedua, sederhananya. Berarti sebelum mantul lo akan bilang itu masih di wave kedua. Nah, buat saya pribadi itu nggak menjawab. Jadi saya menyadari ada satu kondisi, maksudnya di mana kadang analisa teknikal bisa nggak memenuhi ekspektasi, tapi bukan berarti nggak berguna, tetap berguna. Kenyataannya saham tersebut uptrend, paginya masih naik. Cuman gara-gara saya ke toilet, balik-balik, turun gitu kan. Nah, saya mulai bertanya-tanya dalam hati, sambil belajar gitu. Sebenarnya yang kurang di mana? Nah, barulah ketemu missing linknya, yaitu bandarmologi, dan saya perdalam sampai hari ini, saya bagikan ilmunya dalam buku-buku juga. Di website, di buku, sistem, ya saya selalu usahakan supaya orang tahu tentang bandarmologi. Dan sedikit balik ke basicnya aja, bandarmologi itu bukan ilmu cari bandar ya. Jadi kita lihat saham naik, kita bukan cari tahu bandarnya siapa, kita nggak akan pernah tahu. Tapi kita ngeliat dari arus dananya, apakah diakumulasi atau enggak. Arus dananya itu akan menentukan saham itu akan lanjut naik atau tidak. Karena asumsinya adalah harga yang mengalami akumulasi akan berakhir di distribusi di harga lebih tinggi. Ibaratnya sama aja kayak kita trading. Kita akumulasi di harga 100, mau jualnya 100, kok bisa di 120 atau di 200 gitu kan. Setinggi-tingginya profit yang kita bisa peroleh. Nah, itu konsep akumulasi dan distribusi. Itulah bandarmologi. Dan akhirnya setelah saya belajar itu, saya flashback nih. Pakai mesin waktu. Balik lagi ke chart saham yang pernah saya rugi. Gitu. Saya cek, ternyata setelah ngerti tentang markup and markdown, saya baru sadar ternyata saham yang gue beli lagi uptrend ternyata di distribusi. Nggak heran dalam waktu hitungan menit doang balik dari toilet, drop. Oh, inilah yang selama ini saya nggak nyadarin tentang bandarmologi itu sendiri, yang dibaliknya dari aksi di teknikal. Nggak heran kenapa kadang ada pola di chart yang bisa terbalik gitu. Di teorinya demikian, ternyata kok salah? Ternyata bukan kita yang salah belajar, tapi kita nggak terlalu dalam pelajarinnya. Nah, akhirnya meneruskan bandarmologi dan teknikal, saya menaik kesimpulan apa? Bahwa bandarmologi itu mau dibilang jadi ilmu tersendiri, bisa. Nah, walaupun prakteknya nggak gampang. Jadi saya akan jelasin. Tapi kalau kita mau gabungan dengan teknikal atau fundamental, itu sebenarnya bisa. Karena arus dana yang menentukan akan bergeraknya saham itu atau enggak. Kalau secara teknikal bagus, polanya. Tapi setelah pola yang kita lihat itu besoknya ternyata nggak ada arus dananya juga, sepi. Akhirnya kita jawabnya apa? Itu saham nggak naik karena minim sentimen lah, nggak ada transaksinya lah, pasar sepi. Berarti alasannya akan kembali pada ke arus dana. Dengan kata lain, bandarmologi bisa jadi bagian dari teknikal. Bisa banget.
bisa dikombinasi. Jadi ketika teknikal sekian, arus dananya demikian, akan menentukan akurasinya kalau lebih tinggi. So, saya selalu bilang ke orang-orang yang bilang sama saya mau belajar bandamologi, saya akan ajarin gitu ya. Saya ajarin baik di kelas, di member, di Instagram. Saya sih nggak open aja gitu. Saya akan jelasin. Terus saya bilang, tolong tetap pelajarin yang lain-lain. Pelajaran teknikal juga penting. Kenapa? Aksi dari arus dana tersebut, baik akumulasi distribusi, pasti akan kelihatan di chart, minimal di volume. Nah, jadi kalau orang bilang perbedaan utama analisa teknikal bandarmologi adalah analisa teknikal lihatin grafik, bandarmologi nggak lihatin grafik. Saya bilang nggak mungkin. Bandarmologi pun akan kelihatan di grafik minimal dari volume untuk mengetahui volume itu palsu atau enggak. Ada akumulasi besar, volume akan tinggi. Akumulasi dan distribusi di hari itu juga volumenya ngelompat banget. Nggak ada akumulasi atau ada distribusi yang kecil-kecilan, volumenya datar. Pasti kelihatan itu semua. Dan tercermin di teknikal. Nggak mungkin nggak ada. Maka saya bilang di video-video saya sebelumnya, teknikal adalah rekam jejaknya bandar vs retail. Perangnya mereka akan kelihatan di sana. Barulah terbentuk pola-pola itu. Ya. Dan beberapa studi-studi tentang analisa teknikal pun sebenarnya ada bahasa-bahasa yang cukup menarik. Walaupun kalau orang debat, nggak ada jurnalnya tentang bandarmologi. Ya memang bandarmologi itu kan bahasa Indonesia doang, tapi ada sebutan seperti market partisipan. Lalu mungkin ada, saya lupa market maker ada atau enggak, tapi market partisipan selalu ada. Yang market partisipan itu siapa? Pelaku pasar. Bisa retail, bisa bandar nggak? Bisa, termasuk. Jadi dianalisa dan dianggap bahwa aksi dari market partisipan tersebut tercemin secara teknikal. Jadilah pola sekian. Ibaratnya psikologinya mereka dibaca lewat candlestick. Jadi once again, itu kedua itu sangat berkesinambungan ya, berhubungan maksud saya. Jadi teknikal bandarmologi bisa dihubungkan. Nah, sekarang kalau tentang bandarmologi mau dipisah itu seperti apa? Saya akan coba buat studi case 1 pada saham BSDE. Nah, ini adalah chart saham BSDE perdagangan pada Senin 21 September 2020. Kalau kita lihat sebenarnya berapa kali secara teknikal saham ini nggak menunjukkan indikasi yang bagus, walaupun secara indikator MACD, Golden Cross gitu kan. Tapi kalau kita lihat pada hari Senin dan hari Jumatnya itu 2 kali ekornya panjang di atas, polanya jadinya shooting star. Apakah orang akan bilang secara teknikal itu jelek? Ya bisa, dan beberapa aliran teknikal klasik bilang pola dengan volume yang tinggi adalah konfirmasi. Berarti harusnya dari hari Jumat itu sudah shooting star, tailnya panjang di pola itu, harusnya Senin turun, kok naik? Biasanya yang bandarmologi kan bilang, lu nggak tahu ada apa sih, gitu kan. Nah, dibukalah broker summary. Nah, ini saya ambil summary dari aplikasi Stockbit. Jadi saya nggak mau jelasin terlalu dalam, cuman memperlihatkan perbedaan sudut pandangnya doang. Nah, di sini di aplikasi Stockbit digambarkan bahwa ternyata broker actionnya adalah big accumulation. Dilakukan oleh, orang akan bilang, oh itu YO sama DH tuh, value-nya gede. Makanya di aplikasi Stockbit dibilang big accumulation. Jadi, pasti akan ada yang bilang, ya selama diakumulasi tuh saham akan naik. Walaupun saya bisa aja ngomong nyantai, nggak semua saham diakumulasi pasti naik cuy. Masalahnya adalah yang diakumulasi pasti turunin dulu. Orang mau akumulasi di bawah, nggak mungkin akumulasi di atas. Jadi bisa aja akumulasi BSDE yang dilakukan saat ini dianggap harga di bawah, nanti akan naik lagi nggak? Bisa. Secara bandarmologi kita akan bilang begitu. Tapi kalau secara teknikal pasti bantah dengan pola. Volumenya juga gede-gede. Nah itulah perbedaan sudut pandangnya. Nah kita balik lagi ya tentang kalau kita mau bandarmologi doang tanpa teknikal bisa nggak? Kalau cuma dengan ngandalin broker summary, saya bilang bisa. Nah, sebagai contoh nyata, saya bisa bilang diri sendiri. Memang kebetulan saya punya sistem, screen keluar saham-saham yang diakumulasi. Itu pun selalu kelihatan harganya sebenarnya. Ini saham apa, di harga berapa diakumulasinya. Cara lihatnya gampang. Akumulasi besar di harga sekian, kita dengan asumsi akan didistribusi di harga lebih tinggi. Mau ganti broker atau enggak, pasti jual lebih tinggi. Ya udah tunggu naik. Itu tinggal lihat harganya doang, nggak pakai teknikal bisa nggak? Bisa sebenarnya, tapi sebenarnya nggak. Prakteknya nggak segampang itu. Ya karena kalau kita nggak tahu kondisinya itu lagi naik atau turun, kita beli tahu-tahu di pucuk juga kan lain. Nggak lucu sebenarnya kan kondisinya kayak begitu. Jadi saya menyatakan bandarmologi doang bisa, tapi nggak gampang. Nah karena itu akan lebih baik kombinasikan dengan teknikal. Karena bandarmologi adalah, bandar itu sendiri adalah ada mereka yang ketika kedatangannya di perdagangan satu saham, itu berhasil membuat pelaku pasar lain tertarik atau menganggap akan ada sesuatu yang datang dari kemunculan dia. Gitu kan. Ada yang beli gede, anggapannya bakal naik. Ada yang jual gede, waduh ada raksasa buang barang gitu kan, kabur. Ya, itu contohnya di video review JAST yang pernah saya kasih lihat. Itu cuma beda 1 hari doang, luar biasa.
Terlepas daripada itu benar-benar bandar atau bukan, kita nggak tahu, tapi peran dia luar biasa. Sampai hari ini belum naik. Sampai video ini dibuatnya belum naik harga saham CAST itu. Karena orang nggak percaya lagi. Yang beli gede aja buang, gitu kan. Masa gue yang gambling sendiri? Nah, teknikal itu diperlukan juga, kenapa? Untuk meyakinkan orang bahwa seseorang, maksudnya meyakinkan saya gitu ya, bahwa orang lain juga akan melihat saham itu akan bagus. Secara bandamologi atau akumulasi, secara teknikal, orang lain bisa tertarik, suka. Buy, ya udah, gue cuan dari orang lain. Gue boleh di start duluan, nggak boleh. Karena secara bandamologi udah tahu ada akumulasi. Syukur-syukur kita bisa beli di harga yang sama, kalau bisa malah di bawahnya. Tapi kalau sampai di atas dikit ya jangan terlalu jauh gitu ya. Sekitaran 1 atau 2% di atas harga akumulasi yang besar, boleh aja. Kalau ketika teknikal mendukung, orang lain juga menyadari dan mulai membuat rekomendasi. Kita tahu yang namanya tukang pom-pom di grup banyak banget. Baik itu di grup forum, apalagi sekarang di Instagram juga saya nggak tahu sih masih banyak atau enggak. Pasti ada aja yang ngerekomendasiin, orang lain buy. Apa salahnya kita kombinasikan? Akurasi lebih tinggi. Ya, jadi, teknologi teknikal pada akhirnya harusnya bisa menjadi pelengkap. Perbedaan aliran nggak akan jadi masalah kalau saya pribadi. Nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk. Yang penting ujung-ujungnya lucuan. Kalau lu kalah, itu salah. Ilmu lu gitu aja. Sama kayak ya bela diri lah, mau jurus apa ya? Ya jurus 5 macam binatang ya diaduin gitu kan, monyet, macan, naga gitu ya. Orang merasa itu style yang lebih baik, akhirnya kayak di film-film klasik aja gitu kan. Perpecahan ngadu antar perguruan, padahal ujung-ujungnya adalah lo bisa menang atau enggak. Itu yang paling bener, bukan yang paling kuat, bukan yang paling baik. Sama aja kayak analisa saham sekarang ini, kalau kita adukan pendapat terus, ya mungkin cuma kelihatan siapa yang teorinya paling kena, tapi ketika dipraktekkan, siapa yang paling menghasilkan. Itu yang paling bener. Nah, so back to topic tentang mana mulai kita dengan teknikal. Kalau teman-teman mau cari lebih dalam, memang saya udah jelasin di buku tadi, bandamologi versus teknikal. Itu bisa coba dicari, mau e-book ada, mau buku fisik juga ada. Tapi kalau kalian takut, karena ini tahun-tahun lagi pandemi corona, ya cari e-booknya aja untuk belajar lebih dalam tentang bandamologi dan teknikal. Tapi saya pastikan kalian bebas penuh untuk memisahkannya atau menggabungkannya, karena keduanya bisa bekerja. Ya, saya belajar sendiri dari pengalaman bahwa kalau saja saya nggak pernah dikerjain bandar, saya nggak akan tahu ada bandar. Gitu kan. Kalau saya pernah, karena saya pernah kerjain itu, saya pelajarin baru saya tahu inilah trik bandar. Keluarlah buku saya udah tahu bandar mau ngajarin. Oh ini triknya begini-begini. Supaya orang-orang jangan sampai senasib gitu ya. Kapok nanti kalau pasar modal. Karena saya dulu waktu itu masih kuliah, masih anak kuliahan, budgetnya seberapa sih? Sekali lossnya gede, 2 minggu makanan tawar guys. Jadi kalian, saya harapkan kalau saya nulis buku itu bisa dapat pengalaman yang jangan sampai ngulang jelek-jeleknya tapi dapat bagusnya, pun jangan sampai jadi sebuah aliran tertentu yang bikin jadi ribut atau masalah sama orang. Karena pasar modal tuh gimana ya kalau saya bilang, unik, tiap hari polanya berubah, nggak ada ilmu pastinya juga. Jadi mungkin orang bilang yang pasti itu fundamental dari analisa saham. Yang pasti adalah fundamental kesehatan dari perusahaan. Tapi soal harga saham nggak ada yang tahu. Tinggal orang mau ngeliat itu saham bagus atau enggak. Jangan sampai beli saham kayak nyimpan uang kuno. Kita doang yang tahu valuasinya atau nilainya mahal, tapi nggak ada yang mau beli, sama aja bohong. Gitu kan? Nggak naik-naik juga harganya, nggak kejual juga itu saham ujung-ujungnya. Nah, kalau tentang fundamental teknikal, tadi udah saya bilang, it's okay untuk kecualikan, untuk gabungkan, karena keduanya sama-sama bagusnya, digabungkan luar biasa akurasinya. Ini cerita dari saya yang udah berpengalaman di bidang keduanya. Itu kenapa sampai hari ini masih terus menjalankan bandamologi dan teknikal sekaligus. Kombinasi, saya nggak mau bikin aliran sendiri, atau maksudnya memisahkan atau munculkan teori baru, saya nggak mau. Saya percaya yang pintar di pasar modal itu bukan banyak teori, tapi yang banyak cuan. Sederhananya gitu aja. Kalau banyak cuan berarti pintar ngikutin market. Kalau banyak teori ya lo pintar ngomong gitu kan. Tapi apa kalau banyak-banyak cuan? Nggak tahu. Dan itu sebenarnya hak orang untuk membuat pemisahan aliran sendiri. Itu hak siapapun. Yang penting adalah siapapun yang diajarin harusnya merasakan hasil yang sama kalau memang bagus. Dan saya harap pasar modal itu bisa jadi tempat nyari duit terbaik buat teman-teman semua. Kalau bisa yang tergampang, karena kalau udah ngerti triknya sebenarnya memang gampang banget. Dan selalu ingat untuk disyukuri setiap momen di market. Kalau cuan syukurin, kalau cut loss minimal dapat pengalaman baru. Soal ilmu itu skill dan ilmu, ya ilmu dan skill itu akan selalu datang dengan sendirinya.
dari setiap transaksi yang kalian lakukan. Nggak akan pernah ada satu ilmu baku, keluar terus pola baru. Percaya sama saya. Siapa yang pernah nyangka 2020 keluar COVID? Kalau begitu keluar COVID, polanya berubah semua kan? Teknikalnya tiba-tiba auto rejectionnya diubah 7%, secara teknikal masih di atas MA sekian, dianggapnya bagus semua, ternyata buyar juga. Dan terminologi sekarang dulu orang percaya investor asing pegang peran tinggi di market. Tahu-tahu sampai hari ini net sell terus. IHSG bisa naik juga waktu bulan Maret sampai pada bulan Agustus kemarin. Jadi pola baru, ada aja sesuatu baru yang kita sadari ternyata oh dulu ini nggak pernah diajarin. Ya udah, nggak perlu dipaksain teori ngotot, ikutin aja. Kalau emang itu faktanya, pilihan lo adalah ikutin, bikin teori baru, atau lo memang mau ngotot tapi hasilnya nggak ada. Mostly yang ngotot memang nggak dapat hasil, biasanya sih kayak gitu. Nah, kiranya itu sharing dari saya, semoga nambah wawasan. Next time mungkin kita akan review saham lagi. Sebenarnya ini cuman iseng aja karena kebetulan ada yang nanya gitu kan tentang manamologi dan teknikal. Dan kebetulan buku saya judulnya kayak begitu juga. Berarti saya sebenarnya menganggap saya punya pemahaman di kedua bidang ini. Apa salahnya saya ceritain sedikit. Toh saya nggak ngatain siapa-siapa, nggak mihak siapapun juga. Buat saya pribadi itu keduanya bagus kok dikombinasikan. Dan saya jalanin. Kerugian saya waktu dikerjain bandar tuh udah balik dan sampai sekarang nggak pernah rugi senilai itu lagi. So, be be adaptif ya dengan market. Kalau ikutin dan hasilnya, ikutin dan disiplin, hasilnya pasti ada. See you again.